engineering dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai Dropsite. Jadi bagaimana penggunaan Dropsite dari foto atau PDF. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana kita gambar ulang dari suatu desain foto. Untuk caranya sebagai berikut. Yang pertama, dari tampilan Dropsite ini saya pakai tampilan klasik. Jadi tampilannya ini berdasarkan toolbar. Jadi kalau di Dropsite juga hampir sama dengan software 2D lainnya. Dropsite juga bisa menampilkan bentuk yang klasik. Jadi misalkan akan engineering ingin melakukan desain ataupun menggambar, bisa menggunakan dari tombol-tombol toolbar yang disediakan di sini, ataupun bisa juga menggunakan keyboard dari laptop atau PC. Jadi berdasarkan komen kita bisa juga gunakan itu. Di sini saya lebih menunjukkan bagaimana dalam penggunaannya berkolaborasi antara keyboard dan toolbar. Di sini juga bisa kita lihat, ini saya setting dalam bentuk interface yang klasik. Di sini misalkan saya ganti dalam bentuk 3D modeling, nanti dia berbentuk tampilannya juga akan berubah. Jadi seperti ini. Dan misalkan saya ganti ke dalam bentuk drafting, juga tampilannya juga akan berubah seperti ini. Dan untuk tampilan ini bisa di save, misalkan saya ingin save tampilan ini bisa di save. Caranya misalkan saya aktifkan salah satu toolbar UCS ini tinggal dia save current workspace. Misalkan saya kasih format tampilan, misalkan kita save. Nah, ini bisa kita pakai settingan ini. Di sini dia akan terbaca. Nah, di fitur Dropsite ini ada juga untuk settingan properties dari home di sini, home by me di sini bisa di setting langsung otomatis. Kita bisa setting feet, inci, centimeter dan lain-lain. Bisa disetting di sini. Oke, saya mulai saja untuk proses desain. Yang pertama saya akan coba insert foto. Jadi nanti saya gambar ulang dari foto tersebut. Saya insert, saya pakai attach image dari insert attach image. Misalkan latihan 1, saya buka di sini. Di sini kita bisa setting untuk latihannya ini, bisa pakai pad type ataupun specific letter. Bisa skalanya bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Atau bisa juga kita pakai otomatis, nanti baru kita setting di sini juga bisa seperti itu. Dengan ukuran yang kita mau, misalkan seperti ini juga bisa. Tinggal kita skalain juga bisa seperti itu. Nah, sebelum saya memulai desain ini, terlebih dahulu saya akan buatkan layer. Jadi layer ini berfungsi untuk mengatur dari mulai dimensi, tebal tipis dari suatu garis terhadap dimensi, terhadap garis benda, terhadap garis center. Ini bisa kita atur dari layer di sini. Oke, untuk penggunaan layernya sebagai berikut. Rekan-rekan bisa buka di layer manager dari tampilan ini, atau bisa mengaktifkan tombol layar dengan klik kanan pada toolbar di atas di sini, aktifkan tombol yang namanya layer. Dan ini toolbar ini bisa kita kunci, jadi supaya nggak berubah-ubah, kita docking aja toolbar ini, nanti dia akan terkunci. Kalau dia floating nanti dia bisa digeser-geser. Kalau dia udah docking atau dikunci, ini udah bakal lock seperti itu. Ini kita klik dulu layar manager. Di sini saya akan buatkan layarnya, misalkan layar benda. Ini saya karena kesukaan saya pakai warnanya biru, saya pakai warna biru.
Untuk layar mungkin hanya garis biasa aja, pakai continuous solid line. Tebalnya mungkin setiap perusahaan berbeda-beda untuk tebal lightweight-nya ini. Di sini saya coba pakai 0,35. Kemudian saya bikin layar yang baru lagi, misalkan center. Di sini saya inputkan line-nya warna merah. Di sini line style-nya juga, di sini kebetulan tidak ada yang center, saya other aja pilihnya. Nah, di sini juga tidak ada pilihan, saya pilih loud, jadi masuk ke database-nya, saya pilih yang center. Oke, like. Oke. Kemudian saya kasih ketebalan, biasanya kan saya kasih center 0,15 untuk settingan lightweight-nya. Di sini sebenarnya bisa kita adjust setting, bisa di print atau tidak, ini bisa di setting di sini. Colornya juga bisa kita setting di sini sebenarnya untuk print. Kemudian yang ketiga, saya bikin layarnya misalkan bayang. Jadi untuk yang tak kelihatan, saya kasih warna kuning. Di sini saya kasih loadnya hidden karena dia tidak terlihat nanti. Jadi ada garis yang tidak terlihat, saya kasih gambar garis hidden. Saya select oke. Tebalnya bisa saya kasih 0,18. Kemudian dimensi saya kasih warnanya hitam. Di sini bisanya. Kalau preview ini saya kasih continue line, tebalnya 0,09. Kemudian misalkan saya kasih gambar part-part, misalkan ada part-part seperti itu, saya kasih warnanya, mungkin saya rubah warna hijau misalkan, ini kasih 0,05. Part-part saya kasih misalkan tipe yang custom. Oke. Kemudian kita klik oke. Nanti di sini udah aktif, tinggal kita aktifkan aja fitur yang akan kita buat desain. Sebenarnya mungkin saya save dulu filenya, save. Nah, di sini saya save dengan nama misalkan gambar 1. Nah, di sini saya untuk desainnya yang seperti saya bilang di awal, saya akan perpaduan antara toolbar dan misalkan saya akan kasih tahu juga untuk yang misalkan menggunakan keyboard. Untuk gambar yang di sini kita bisa gunakan pilih tombol line di sini, ataupun kita bisa ketikkan line juga atau L aja, nanti dia akan keluar secara otomatis. Misalkan kita ingin mengaktifkan fungsi line, sini tinggal kita tarik garisnya misalkan. Kemudian misalkan gambar ini kita ingin garis lurus pas biar nggak ada tidak fleksibel seperti ini, kita bisa bikin garisnya konstan, tinggal kita aktifkan F8. Kita inputkan nilai yang garis yang minta tadi, misalkan 12, bukannya 12. Ini gambar yang lain kita move aja sini. Kemudian kita mau garis tarik ke atas, bisa gunakan dari saya bilang bisa pakai L aja di sini, nanti dia akan keluar secara otomatis, ataupun bisa klik di sini line terus 4,4 enter. Nah, kalau mau keluar tinggal kita escape dari keyboard, ataupun kita tinggal klik kanan pada mouse lalu enter, itu juga bisa. Jadi kalau misalkan mau keluar dari menu ini, klik kanan pada mouse, kita klik enter, ataupun kita bisa klik escape pada keyboard seperti ini. Misalkan kita mau aktifkan lagi, bisa klik ini line, ataupun bisa kita ketikkan L, atau bisa kita klik kanan pada mouse, kita pilih repeat line, itu juga bisa. Jadi mengulang perintah yang sebelumnya seperti itu.
Misalkan saya ingin mendesain yang bagian atas, jadi saya bikin titik lah kira-kira di sini nanti yang akan saya offset ke atas. Saya bikin garis bantu aja di sini. Bisa saya klik offset, bisa klik offset ataupun bisa kita ketikkan O aja, nanti dia akan keluar menu offset seperti itu. Kita tinggal jaraknya aja berapa nih, spesifikasi desain dia udah nanya jaraknya berapa, 3,2 kan ke atas, udah dia otomatis. Kemudian ke samping offset 3,2 lagi, dia masih ke record data yang sebelumnya, 3,2 lagi. Nah, ini bisa, cara yang ini kita bisa tarik secara manual ke atas ataupun kita bisa gunakan menu namanya extend. Extend di sini kita bisa gunakan menu namanya extend. Cara menggunakannya, kita klik extendnya, toolbar extend, kemudian kita klik garisnya, kemudian kita klik kanan pada mouse ataupun klik kanan pada mouse ini berfungsi untuk enter, atau kita bisa klik enter pada keyboard lalu kita arahkan ke atas, nanti dia akan mengarah ke atas. Kemudian bisa juga kita gunakan yang misalkan saya undo, bisa juga kita tarik secara manual ke atas seperti ini. Ini misalkan secara manual ke atas, ini bisa. Jadi rekan-rekan bisa ada beberapa cara, bisa extend, bisa tarik manual juga bisa. Kemudian misalkan ini kepanjangan, bisa tarik secara manual seperti ini, pasin, ataupun bisa kita gunakan tombol toolbar trim. Di sini kita trim, kita blok aja, kita klik kanan pada mouse, kita potong yang akan kita buang. Bisa seperti ini. Tinggal kita tarik garis bantu, misalkan line untuk membuat garis ini, klik sini, titik di sini, mau titik di sini, seperti itu. Ini jadi kita ada garis bantu, ini tinggal kita hapus saja, bisa menggunakan erase ataupun bisa kita gunakan delete pada keyboard seperti itu. Selanjutnya garis ini bisa kita buang, garis bantu tadi bisa kita buang ataupun bisa kita gunakan juga. Misalkan kita gunakan di sini garis bantu lagi, kita offset 4,4 ini bisa kita extend ataupun kita tarik garis manual di sini. Jadi ada banyak cara. Misalkan kita panjangkan dulu, kita tarik ke sini juga bisa langsung. Ini bisa, ataupun kita bisa gunakan extend, ataupun bisa juga kita hapus yang tadi, kita tarik manual dengan panjang 4,4. jadi ada banyak cara, kita bisa cek di sini dengan 4,4 seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membuat garis ke atasnya. Kita tinggal klik line lagi, ataupun kita bisa ketik L pada keyboard, ketik di sini, jarak atasnya ini misalkan 4,4. tinggal tarik aja ke sini, karena di sini udah tidak ada keterangan untuk kemiringan atau derajatnya. Selanjutnya kita bisa bikin poin di sini. Kita bisa gunakan garis bantu ini sebagai acuan poin untuk membuat jarak dari diameternya. Kita bisa offset dari sini. Maaf, ini kita aktifkan dulu ke tombol benda. Tadi saya belum aktifkan ke tombol benda.
kita bisa blok aja sebenarnya semuanya, langsung kita arahkan ke tombol benda bisa, nanti dia otomatis akan aktif. Tinggal kita save, dia bisa aktif. Untuk membuat lingkaran saya gunakan circle, atau kita bisa klik C pada keyboard, nanti dia akan keluar perintahnya. Jadi ada dua opsi, bisa pakai toolbar di sini, ataupun bisa kita klik C, tekan C pada keyboard. Sini saya pakai yang toolbar, saya bikin lingkaran dulu, ataupun kita bisa bikin juga acuannya untuk poin dari senternya gitu. Jadi bisa ada dua cara, kita bikin lingkarannya dulu, bisa klik kanan pada mouse, kemudian kita masukkan diameternya, kita pilih diameternya 3,6 seperti ini, baru kita offset untuk poinnya, misalkan poinnya 3,6 dari sini ke sini misalkan, terus ini ke atas, maaf, di sini 3,8, terus 3,6, 3,6 datanya masih ada. Terus ini tinggal kita move juga bisa, kita klik ininya, kita arahkan di sini option, atau kita bisa klik kanan, di sini kita pilih center juga bisa. Jadi kita snap ini kita aktifkan. Nah, untuk poin-poin snap ini bisa kita klik snap stick, jadi kita aktifkan enable snapnya ini, kita bisa aktifkan semuanya. Sih bisa kita checklist semuanya. Kadang kalau defaultnya itu dia nggak terchecklist semuanya, jadi kita bisa aktifkan semuanya, tinggal kita aktifkan lalu kita klik OK, jadi dia otomatis dia akan aktif off snapnya. Saya klik lagi move, saya pakai move, saya geser, saya putaran dengan sini, atau klik kanan pilih center, itu juga bisa tarik ke sini. Jadi rekan-rekan bisa pakai cara ini, ataupun bisa kita hapus dulu, langsung kita bikin lingkaran di sini sebagai poin juga bisa. Di sini bisa sebagai poin, kanan pilih diameter, masukkan angkanya 3,6, seperti itu juga bisa. Ini kita panjangkan, kita cocokkan ini sebagai center karena ini adalah center. Ini kita kecilkan saja, kita bisa tarik seperti ini. Kemudian kita bikin lagi diameter berikutnya, diameter 2,1, sama seperti tadi kita bisa lakukan offset dulu 8,4 panjangnya, kita inputkan 8,4. jadi kalau offset ini, fitur offset ini kita klik offset, langsung dia menanyakan jaraknya dulu, jaraknya berapa, 8,4, kita inputkannya 8,4, kita pilih ke arah mana, ke arah sana. Dan ke atas juga sama, kita inputkan lagi 2,02 aja, enter. Seperti ini. Di sini saya juga akan gunakan fitur property painter, jadi dia bisa paint dari sini. Saya akan gariskan di sini, ini juga bisa. Jadi ada dua cara, bisa pakai property painter di sini, ataupun bisa kita blok langsung masukkan center, jadi gitu, seperti itu. Kita kecilan aja ini, terus kita inputkan
diameternya. Jangan lupa kita inputkan diameternya, klik kanan, pilih diameter 2,1. Biar rapi, kita tarik seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal pemberian dimensi. Pemberian dimensi ini biasanya kalau untuk teksnya ketinggian berapa itu tergantung dari etiket yang kita inputkan. Saya coba save lagi, save kembali. Untuk save-nya kita bisa klik ini, save, ataupun kita bisa klik file, save, ataupun kita bisa klik ini. Jadi ada banyak cara, bisa di sini file. Saya ini bisa juga dari keyboard Ctrl S. Jadi itu, ya ada banyak cara. Di sini ini sudah kita lakukan semuanya untuk proses. Sekarang kita tinggal masukin etiket untuk pemberian dimensi juga biar rapi. Di sini saya akan gunakan insert block. Saya akan pilih di browse. Di sini saya sudah masukkan etiketnya dari perusahaan saya sendiri. Saya gunakan misalkan untuk di sini saya pakai landscape. Posisinya 1:1. Saya klik OK. Ini kalau mau langsung ke pecah bisa kita klik explode block, langsung pecah dia. Kalau enggak kita open aja seperti ini masuknya. Nanti tinggal kita move aja. Nah, tadi yang explode itu fungsinya seperti ini. Jadi kalau misalkan belum di-explode dia masih connect semua. Tapi kalau misalkan udah di-explode, ini saya masukkan, ini saya explode, dia udah terpecah. Saya ulang, saya lihat dulu, insert, saya pilihnya yang explode, dia udah terpecah seperti ini. Bedanya di situ. Kalau di checklist tinggal kita move saja. F8. Ternyata ukurannya terlalu kecil. Ini bisa kita skala. Gambar ini skala 1:1. Ini saya ingin skala 1:2. Tinggal kita klik aja scale 1:2, berarti kita skala 2 kali lipatnya. Kita 2. Selanjutnya kita tinggal move saja gambar kita, tinggal kita move. F8 untuk mematikan. Misalkan posisi tengah-tengah seperti ini. Kita move juga gambar tadi. Selanjutnya kita tinggal pemberian dimensi. Nah, pemberian dimensi kita bisa gunakan tampilan seperti ini, ataupun kita bisa gunakan jadi nanti saya akan tunjukkan yang menggunakan ordinat, ataupun saya gunakan misalkan pakai smart. Ini saya gunakan pakai smart dulu. Di sini saya klik smart, ataupun saya ketikkan dim juga, nanti dia akan keluar dimension style dimnya. Atau kita bisa klik yang sini, dims, yang smart dimension. Smart dimension ini kita tinggal klik aja, nanti dia akan keluar seperti ini. Dia akan keluar. Ini karena kita untuk pemberian dimensi, saya akan ganti layarnya juga untuk yang dimensi. Yang smart seperti ini, tidak keluar. Ya, skip aja. Kemudian untuk jarak di sini kita bisa gunakan smart lagi.
jarak dari sini, atau bisa kita gunakan yang linear, titik sini sini, kanan juga bisa. Ke kanan lagi, sini ke sini. Kita bisa tarik kalau misalkan dirasa tidak pas, tarik di sini juga bisa seperti ini kalau dirasa nggak pas. Kemudian jarak kita atur dulu jaraknya misalkan sama ini terhadap ini. Kita mau fill aja, dimensi titik sini, titik sini, titik sini, titik sini, tarik dulu keluar. Kemudian kita bisa gunakan smart lagi, ataupun kita bisa gunakan diameter ini. Jadi ada banyak fungsi. Diameter sini, nah untuk pengaturan dimensi tingginya, ketinggian berapa, ini bisa kita atur dari sini, dari dimension style. Kemudian dari teks di sini, ini untuk text setting, ketinggiannya, positionnya, ini bisa kita atur dari sini, dari misalkan tampilan ini apakah di center ataupun yang di atas seperti ini. Untuk lainnya, teksnya semua kita bisa atur dari sini, bahkan sampai untuk toleransi bisa kita atur semua dari sini. Jadi rekan-rekan bisa atur untuk dari dimensi teksnya semua bisa dari dimension style. Nah selanjutnya kalau udah seperti ini, kita tinggal kita inputkan namanya, misalkan nomor 1. Ini kita double klik aja sebenarnya, langsung ke edit, misalkan gambar, ketikkan gambar 1, misalkan yang desain siapa, misalkan beri check it by siapa. Ini bisa kita proof by siapa nih, saya kosongin aja misalkan ini gambar 1.
nomor saya kosongkan saja. Ini pertanggal sekarang misalkan tanggal 3 tadi skalanya, karena kita skala 1/2 berarti 1/2. Kuantitinya salah 1. Tampilannya saya kosongkan saja. Ukurannya tadi ini kita kasih gambar ukuran total juga. Saya kasih ukuran total sini 7,6. Jadi 6 kali 12 7,6. Ini untuk kira-kira mungkin seperti ini. Saya akan tunjukkan juga penggunaan dimensinya tidak seperti ini. Misalnya saya gunakan yang lain, ini saya copy aja, saya pakai tombol copy. Ini dimensinya saya hapus, dimensi yang di sini. Saya misalkan gunakan koordinat ini. Nah, pertama saya harus aktifkan originnya, saya ganti originnya di sini. Kemudian saya kasih garis pembatas pakai vertikal. Di sini saya kasih garis pembatas, garis pembatas lagi yang horizontal. Di sini saya gunakan infinity line, saya tarik di sini koordinat 00 dari sini, misalkan terus koordinat lagi sama seperti ini. Terus yang selanjutnya koordinat lagi koordinat yang di sini. Sorry banget nih, pas mungkin seperti ini untuk yang rencana selanjutnya. Oke, mungkin demikian sharing singkat dari saya mengenai cara pembuatan desain menggunakan dropsite dengan menggunakan insert image. Jadi saya akan sebagai acuannya insert image dari gambar ataupun dari foto atau bisa juga PDF. Semoga sharing singkat saya ini dapat membantu rekan-rekan engineering dalam mendesain suatu produk.
atau suatu part. Semoga dapat membantu. Sekian dari saya, terima kasih.